Awalnya semua dari mimpi. Saya pengen punya produk yang nggak ada saingannya, produksi sendiri supaya market pasarnya masih luas dan kita gampang mempromosikannya. Sekarang saya lagi bikin abon cabe. Biasanya abon identik dengan daging, tapi saya bikin ini sesuatu yang berbeda, itu dibuat dari cabe. Kenapa disebut abon? Karena dia kering dan ditabur. Kelebihan abon cabe adalah dia sifatnya kering, jadi itu awet, bisa tahan sampai 1 tahun, gampang dibawa kemana-mana dengan kemasan yang praktis, dan tidak basi, tidak tumpah, tidak juga asem. Dan yang utama adalah rasanya sangat pedas, jadi pakai sedikit aja udah cukup. Dan bisa dicampur untuk makanan apa aja. Bahan-bahan yang digunakan dalam abon cabai ini adalah cabai rawit merah yang pedas. Terus kalau bisa pilih yang sudah tua. Terus cabai merah keriting dan bawang putih, garam dan gula, dan tentunya minyak. Awalnya itu cuma 20-50 kilo per bulan. Sekarang udah bisa 50-100 kilo per hari. Setelah bahan baku itu didapat, cabai itu dipetik batangnya, terus dicuci bersih dan dimasukkan ke oven. Selamanya di oven itu tergantung dari cabai itu sendiri, bisa 5-10 hari. Setelah cabai-cabai itu kering sempurna, diangkat dari oven, terus kita proses penggilingan. Setelah cabai kering, itu kita giling. Setelah digiling, itu proses masak ke abon. Itu dicampur dengan cabai keriting merah, cabai rawitnya yang setelah digiling, kita campur dengan bawang putih, kita campur garam dan gula, dan juga minyak sayur. Dengan komposisi yang tepat, jadi supaya asin, manis, gurihnya itu dapat dan tidak mengurangi pedasnya. Pemasarannya awalnya dulu dari teman, mulut ke mulut, terus saya buka jaringan sosial di internet. Nah, dari situ saya mulai ada agen. Dengan demikian saya bisa, inginnya sih niatnya tuh membantu orang-orang supaya ya khususnya kayak ibu-ibu rumah tangga yang nggak punya pekerjaan, mereka dengan teman-teman arisannya atau teman-teman anak-anak sekolah itu mereka bisa berjualan ini, mereka punya penghasilan tambahan dari situ. Saya yakin dengan prospek usaha ini karena ada pepatah bilang orang Indonesia makan nasi aja sama sambal cukup. Target pasarnya pastinya adalah orang yang suka pedas. Ternyata di Indonesia tuh banyak sekali yang suka pedas gitu loh. Jadi penjualannya udah lumayan bagus dan itu mulai berkembang ke daerah-daerah. Proses terakhir adalah packaging. Saya bikin dalam 2 kemasan, yaitu kemasan kecil 100 gram. Ini botol plastik, dia gampang dibawa kemana-mana, bisa taruh di tas. Kemasan yang satu lagi adalah kemasan yang besar. Nah, ini untuk di rumahan, biasanya ditaruh di meja makan untuk teman bersantap Anda. Oke, di dalam kemasan ini merek saya sudah terdaftar, berikut dengan komposisi yang tertera di dalamnya, dan juga ada tanggal kadaluarsanya supaya konsumen itu aman mengkonsumsi produk ini. Karena peminatnya tuh banyak banget dari siswa-siswa yang sekolah luar negeri, terus yang naik haji, terus yang orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Nah, jadi saya berpikir untuk nanti ke depannya bisa ekspor. Oke, aku coba ya. Silakan. Oke. Pedas banget ya.
Pedas-pedas ini vitaminnya banyak loh. Oh iya? Vitamin A, vitamin C, dan dia bisa ngurangin resiko tekanan darah tinggi. Ngurangi resiko tekanan darah tinggi dan kecil ya bentuknya ya. Praktis. Oke, nah saudara, dengan bentuk yang kecil seperti ini justru disukai oleh konsumen karena mudah untuk dibawa bepergian. Satu lagi rahasia usaha telah kita simak. Nantikan rahasia usaha berikutnya setiap hari Senin hanya di Liputan 6 Pagi.